teman-teman, kembali lagi bersama aku, Fauzia Putri. Selamat datang di video penjelasan tentang sistem enterprise dan sistem informasi fungsional bisnis. Mungkin kedengarannya ini bakalan rumit, tapi kita akan bahas dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Mari kita mulai. Sistem enterprise itu kayak otak pusat yang mengatur seluruh proses bisnis dalam sebuah organisasi. Dia bisa lintas divisi, lintas fungsi, dan biasanya terhubung lewat internet. Dengan sistem ini, data dari berbagai departemen disatukan ke dalam satu basis data terpusat. Jadi, gak perlu saling kirim email atau dokumen manual. Semuanya serba otomatis dan efisien. Tapi ya, sistem ini juga punya kekurangan, mulai dari biaya mahal, proses implementasi yang ribet, sampai perubahan budaya kerja. Tapi tetap, manfaatnya besar. Mulai dari efisiensi, keputusan lebih akurat, sampai peningkatan layanan ke pelanggan. Sekarang kita bahas sedikit tentang perkembangan sistem enterprise dari masa ke masa. Di tahun 1960-an, sistem masih berbasis mainframe, besar, mahal, dan hanya bisa dipakai oleh operator khusus. Lalu di tahun 80-90-an, muncul sistem client server yang lebih fleksibel. Dan sekarang kebanyakan sistem sudah berbasis web dan cloud, sehingga bisa diakses dari mana saja. Salah satu contoh paling terkenal dari sistem enterprise adalah ERP, atau Enterprise Resource Planning. ERP membantu perusahaan mengelola berbagai fungsi seperti pengadaan bahan baku, manajemen inventaris, produksi, keuangan, hingga sumber daya manusia. Semuanya dalam satu sistem terpadu. Kalau dulu, semua proses itu dijalankan secara manual dan terpisah, dengan ERP, semuanya jadi otomatis dan saling terhubung. Selain ERP, ada juga sistem seperti SCM atau Supply Chain Management yang berfokus pada rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan pelanggan. Dengan SCM, perusahaan bisa memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai pasok berjalan lancar dan efisien. Lalu ada CRM atau Customer Relationship Management. CRM digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mencatat preferensi mereka, riwayat pembelian, dan membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Kalau kamu pernah ditawari promo berdasarkan riwayat belanja kamu, itu salah satu contoh implementasi dari CRM. Dan jangan lupa ada SRM atau Supplier Relationship Management yang membantu perusahaan memilih dan mengelola hubungan dengan para pemasok supaya kerjasama tetap lancar dan saling menguntungkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu sistem informasi fungsional bisnis. Kalau sistem enterprise itu terintegrasi dan menyeluruh, sistem fungsional itu lebih spesifik, fokus pada fungsi tertentu dalam organisasi. Contohnya apa aja? Pertama, ada sistem informasi operasional yang mendukung kegiatan harian perusahaan. Ini mencakup sistem seperti Transaction Processing System atau TPS yang mencatat transaksi harian seperti penjualan dan pembelian. Ada juga Office Automation System yang mendukung pekerjaan administratif seperti mengetik, mengarsip, atau mengelola jadwal. Lalu untuk pekerjaan yang sifatnya manajerial ada sistem informasi manajemen. Misalnya Decision Support System atau DSS yang membantu manajer mengambil keputusan dengan bantuan data dan model analisis. Atau Executive Information System, EIS yang menyajikan data ringkas untuk para eksekutif supaya mereka bisa melihat tren dan strategi secara keseluruhan. Tiap departemen juga punya sistem informasi sendiri. Di IHRM misalnya, sistemnya bantu urus data karyawan, cuti, penilaian kinerja, sampai rekrutmen. Pemasaran pakai sistem buat urus kampanye, e-commerce, dan bahkan telemarketing. Akuntansi tentu punya sistem juga, mulai dari pencatatan transaksi, laporan keuangan, sampai paket pemodelan untuk perencanaan pajak dan strategi bisnis. Jadi, kesimpulannya, sistem enterprise dan sistem informasi fungsional bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan bisa mengoptimalkan operasionalnya dan menghadapi tantangan dunia bisnis yang makin kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.